Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Aksata. Kembali lagi bersama saya Maghfiratul Afida sebagai pembawa acara hari ini dalam Siniar Aksata. Nah, Siniar Aksata ini adalah siniar yang memberikan kalian informasi tentang pembelajaran yang ada di SMK Negeri 6 Malang. Nah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yakni Ibu Dewi selaku Guru Bahasa Indonesia di SMKN 6 Malang. Selamat pagi Bu Dewi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai siniar pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Saya Nur Kamila Sofia. Saya Wakidatus Salma. Saya Anis Nur Azizah. Saya Firdausi Hakimadia. Baik, kita langsung mulai saja ke pertanyaan pertama, nggih? Ya, dimulai dari Salma, silakan. Baik, pertanyaan pertama ini mengenai tujuan pembelajaran ya Bu Dewi. Saya ingin bertanya dari modul yang sudah Ibu susun tersebut, apa tujuan pembelajaran yang telah disusun begitu? Tujuannya tergantung apa yang sudah kita tentukan ya. Tentunya kemarin kan itu adalah teks anekdot ya. Nah, kemarin itu anak-anak tujuannya itu supaya bisa membedakan teks anekdot, supaya bisa mengerti strukturnya, kemudian mengenal kebahasaannya. Jadi di situ siswa belajar untuk membedakan struktur anekdot dengan struktur teks yang lain, begitu. Baik, selanjutnya itu pertanyaan tentang peserta didik ya Bu ya. Iya. Nah, pertanyaannya itu bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan siswa terhadap materi tersebut. Nah, kalau ditanya untuk pendekatan materi itu beragam ya. Karena karakter yang ada di SMK 6, karakter siswa maksudnya, itu kan beragam. Ada yang suka pembelajarannya itu lewat video, atau dia ada yang suka membaca, ada yang suka mendengar, ada yang suka dijelaskan saya langsung. Nah, jadi itu beragam. Nah, pertama saya harus memahami mereka dulu yang diinginkan seperti apa. Misal, kasihlah pertanyaan yang ringan. Nah, kamu sukanya belajar lewat apa? Audio atau video, audio visual maksudnya ya. Kemudian untuk dijelaskan saya secara langsung atau hanya sekedar membaca itu bisa memahami. Dari jawaban-jawaban siswa tersebut, itu baru kita memberikan materi kita itu seperti yang dibutuhkan oleh siswa itu seperti apa. Seperti itu. Berarti disesuaikan dengan Iya. karakteristik Iya. peserta didik ya? Nggih. Sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan. Nggih. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai mengeksplor peserta didik. Bagaimana cara guru mendorong siswa untuk terlibat mengeksplor ide-ide yang dimiliki dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan penting mereka. Oke. Nah, ini kembali lagi ke tadi ya. Karakter siswa. Kadang itu ada siswa yang kalau tidak kita pancing, kalau tidak kita ayo kamu, itu tidak akan dengan sendirinya mengeluarkan idenya. Mungkin kalau saya sendiri itu menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk siswa, jadi untuk memantik seperti itu. Tapi kalau misalnya kita hanya sekedar tanya, itu rata-rata anak-anak kurang respect. Jadi alternatif saya adalah membuat pertanyaan dari aplikasi. Ya, misal entah kuisis dulu, terus kemudian ini ke pertanyaan yang mengeksplor di awal pembelajaran sih kalau saya. Nah, jadi lebih anak-anak aktifnya itu menjawabkan sekarang tidak luput dari handphone atau gawai. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya. Kalau dari saya Bu, pertanyaannya bagaimana produk dan
pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri, Bu. Jadi dari penilaian diri itu bagaimana produk peserta didik ini ditingkatkan. Hasil produknya Ya, hasil. maksudnya. Nah, kemarin saya hasil produk itu dari mereka membuat teks anekdot ya. Dari pemahaman mereka sudah yang ada di modul kan memahami struktur dulu ya sama kebahasaan. Nah, hasil pertunjukan atau hasil yang dihasilkan anak-anak itu berupa macam-macam, Mbak. Ya, jadi ada yang mereka buat video komika yang ada di kelas TKJ. Kalau yang RPL kebetulan tidak ada yang buat komika ya, mereka hanya memilih sesuai dengan minat mereka. Yang di kelasnya Mbak Firda RPL itu hanya 2 produk, tulis dan komik ya, itu sudah ada di saya hasilnya. Kalau yang TKJ kemarin tuh ada 3 produknya, itu video. Mereka mengirimkan video lewat link, kemudian ada yang membuat komik, ada juga yang menulis. Jadi itu. Tapi untuk selebihnya anak-anak itu ya mesti banyak. Ini ya belum sempurna terlalu, belum. Hanya saja mereka sudah berusaha untuk mengurutkan strukturnya. Dia menulis dari mana, nah sampai dia selesai. Nah itu saja sih. Kalau untuk hasil evaluasinya mungkin anak-anak lebih meningkatkan lagi untuk kalimat untuk mengkritik ya. Mungkin anak-anak itu bingungnya masih begini, Bu, unsur kritikannya itu saya ini masih bingung, unsur humorisnya itu saya taruh di mana. Nah itu, jadi kita mengevaluasi lagi, saya dengan guru-guru bahasa Indonesia yang di SMK 6 itu, bagaimana caranya anak-anak itu membedakan antara mengkritik dengan humor, dengan teks humor sendiri. Jadi itu untuk evaluasi kami. Ya mungkin kita harus memperbaiki lagi bagaimana cara memberikan anak-anak pemahaman, membedakan kritikan dengan unsur humor, dengan unsur humor itu sendiri. Jadi seperti itu. Berarti harus membedakan antara teks anekdot dengan teks Iya, humor. betul. Jadi anak-anak itu masih ambigu, iya. Tapi kebanyakan kemarin hasilnya yang di komik ya, terutama yang kelihatan itu sudah ada bagiannya yang 4 panel itu sudah mencerminkan bahwa itu sudah anekdot. Ya, cuma mereka itu masih ya memang namanya anak-anak ya masih belum pakem. Oh iki lo anekdot, iki lo kritik. Tapi kalau yang dari produk kemarin itu sudah mencerminkan teks anekdot. Rata-rata diterapkan di komik per panelnya. Ya memang di prosesnya itu ganti-ganti, Mbak. Ini kan sudah tahu sendiri ya. Hapus, ini nggak keluar idenya, Bu. Jadi harus dihapus lagi. Jadi sampai udah ini hasilnya gitu. Nah, itu aja ya. Apakah ada tambahan pertanyaan? Baik, selanjutnya ini mengenai evaluasi peserta didik Ibu. Iya. Jadi bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri dan penyesuaian? Oke, ini masalah evaluasi untuk siswa ya. Iya, betul. Nah, kadang kalau saya sebagai guru pun kadang itu luput, Mbak, ya. Menyadari bahwa kita itu harus sering-sering mengevaluasi diri dalam arti untuk peserta didik. Misal sebelum kita melakukan refleksi, evaluasinya adalah ke individu dulu ya, entah itu kita memberikan 5 pertanyaan ya untuk siswa, jadi mereka bisa mengetahui aku sejauh mana sih memahami materi hari ini ya. Itu istilahnya kalau sekarang asesmen formatif individu ya, bukan kelompok loh ya. Kalau kelompok kan kadang itu anak itu gandol lah istilah Jawanya, gandol temannya untuk ya wes lah aku pokoknya pupuk bawang ya. Nah jadi kalau evaluasi itu seharusnya kita harus rutin mengevaluasi siswa secara individu sebelum refleksi. Nah, setelah evaluasi dirinya itu sudah selesai, kan kita bisa menayangkan skornya anak-anak.
Nah, dari situ anak-anak menyadari, oh ternyata aku belum paham pada bagian yang ini. Nah, setelah evaluasi, barulah kita refleksi untuk anak-anak. Ya, sejauh mana pemahamannya bisa diceritakan, kemudian apa yang akan dilakukan untuk pembelajaran berikutnya supaya dia tidak, maaf ya, bukan berpatokan pada nilai, tidak, supaya dia, oh kok aku masih di sekitar sini aja nih kemampuanku, berarti aku harus meningkatkan, yaitu tadi dengan memberikan pertanyaan tindak lanjut bagi siswa tersebut gitu. Berarti pertanyaan tindak lanjut untuk Iya. evaluasi diri. Iya. Selanjutnya mengenai kebutuhan peserta didik, kan bagaimana cara guru menyesuaikan ketika proses pembelajaran terjadi suatu kondisi khusus, itu bagaimana memaksimalkan agar keterlibatan peserta didik dan efektivitas pembelajaran bisa tetap terlaksana dengan baik. Oke. Nah, ini mengarah ke proses ya, supaya peserta didik atau siswa itu terlibat sepenuhnya. Nah, yang pertama, Mbak, kita kan harus punya kesepakatan dulu sebelum pembelajaran, ya. Misal, nah nanti kita belajar ini loh, semuanya harus terlibat ya. Nah, dari situ kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan, bukan pertanyaan receh sih maksud saya, pertanyaan yang begini. Nanti kamu belajarnya lewat apa? Kamu belajarnya maunya seperti apa? Jadi apa yang ditulis siswa itu kita harus mau ndak mau ya mengikuti siswa itu ya. Misal di anekdot kemarin, Bu, saya maunya bikin komik. Ya jadi mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipilih. Jadi prosesnya ya harus dia ikuti. Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu tentukan tadi. Bu, saya maunya tulis. Nah, ketika prosesnya ya kita memang harus membimbing ya. Nah, proses yang pertama menulis itu seperti apa? Ya. Jadi mereka tahu apa yang sudah mereka akan kerjakan. Jadi seperti itu. Paling tidak kita mengetahui jawaban anak-anak terlebih dahulu. Ya, dari jawaban yang mereka jawab ya harus dipertanggungjawabkan. Nah, misalnya ada anak yang males-malesan, Bu, saya nggak mau nulis. Loh, tadi kan kamu sudah memilih untuk menulis, ya harus dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kembali lagi ke kemauan siswa atau minatnya. Ya, jadi seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir Bu dari saya mengenai pengorganisasian. Nah, bagaimana mengatur pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan seluruh siswa Bu dalam hal berkelompok? Oke. Baik. Ini juga tidak luput dari manajemen waktu ya. Nah, kadang anak-anak kalau misalnya tidak kita beri waktu, kelompoknya ini pasti akan molor. Ya, untuk masalah pengorganisasian itu kita percayakan ke anak-anak. Jadi sebelum mereka berjalan untuk bekerja kelompok, itu biasanya kalau di kelas saya itu menunjuk kaptennya siapa atau ketua kelompoknya siapa. Nah, ini kan misal di kelompok itu ada beberapa pertanyaan. Kebetulan kemarin kan anekdot tidak ada yang kelompok ya. Nah, individu semua. Nah, misal nih kalau di pembelajaran saya yang kelompok itu di kelas 11 itu yang cerpen, yang di kelasnya Mbak Salma ya, Mbak Salma ya. Nah, itu kan misalnya menentukan unsur intrinsik dari cerpen ya. Ya udah, ketua kelompoknya itu menunjuk anggota kelompoknya ini, kamu bagian apa tugasnya, bagian apa. Jadi pengorganisasian itu lebih dipercayakan ke ketua kelompoknya. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya anak-anak sudah tahu tanggung jawabnya sendiri-sendiri, ya sudah. Nah, bagaimana cara guru mengontrolnya? Itu yang pertanyaan yang apa ya, intinya bukan perlu strategi. Nah, jadi kalau di saya sendiri pribadi itu strateginya adalah supaya bisa mengontrol, satu-satunya selama ini yang saya pakai adalah Canva. Iya kan? Lembarnya itu kan Canva. Misal ada 7 kelompok.
Nah, di situ kan kita bisa ngontrol, oh yang ngetik itu yang mengerjakan kan. Nah, dari situlah. Nah, jadi kalau misalnya ada 5 anggota kelompoknya, ndak ada yang mengetik satu, ayo kelompok satu ini belum ngetik, padahal jumlah anggota kelompoknya ada 5. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi teknologi dapat memudahkan untuk Iya. organisasi, Bu ya. Baik, dari teman-teman apakah ada tambahan pertanyaan yang lainnya? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik. Kalau begitu saya simpulkan ya. Jadi dari siniar hari ini yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap peserta didik. Lalu untuk pengorganisasian dan untuk mengeksplorasi ide juga bisa dilakukan dengan pertanyaan pemantik itu ya Bu ya. Nah, untuk yang lainnya mengorganisasi tugas peserta didik dengan memanfaatkan teknologi dan juga mempercayakan pada setiap peserta didik. Nah, jadi untuk siniar hari ini saya akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.